cerita drama misteri, harta tahta petaka. Si Bimo kemudian mengambil gulungan kertas itu dan perlahan membukanya. Kemudian dia mengamati isi gulungan kertas tersebut, dan tiba-tiba wajahnya nampak sumringah, dan kedua temannya pun merasa heran melihat si Bimo yang nampak sumringah setelah membuka gulungan kertas itu. Pak Junet yang disekap di dalam kamar, akhirnya siuman dari pingsannya. Dengan mulut yang masih dilakban, dan tangan masih terikat, berusaha untuk bangun dan keluar dari kamar tersebut. Setelah berbagai upaya yang dia lakukan, akhirnya Pak Junet bisa melepaskan tali yang mengikat tangannya, dan bisa keluar dari kamar tersebut. Kemudian Pak Junet segera melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi dan segera menghubungi Pak Hasan. Pak Hasan yang sedang menikmati liburannya, tiba-tiba mendengar kabar dari Pak Junet melalui telepon, bahwa rumahnya kemalingan. Akhirnya Pak Hasan beserta keluarganya, memutuskan segera pulang saat itu juga. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Hasan nampak gelisah, takut sesuatu hal yang dia khawatirkan itu terjadi. Singkat cerita, Pak Hasan tiba di rumahnya. Dan hal yang pertama kali dia lakukan adalah, Pak Hasan segera pergi ke kamarnya, untuk memastikan hal yang dia khawatirkan tidak terjadi. Melihat pintu kamar Pak Hasan sudah terbuka, Pak Hasan segera masuk. Tiba-tiba, ketika melihat lemari yang sudah terguling dan pintu rahasia sudah terbuka, Pak Hasan mulai panik, dan akhirnya hal yang dia khawatirkannya itu terjadi. Kota kecil itu benar-benar sudah hilang. Seketika itu Pak Hasan terduduk lemas, dia memikirkan bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan keluarga besarnya. Karena di keluarga besarnya, Pak Hasan adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan peta harta karun tersebut. Harta karun itu adalah harta karun peninggalan nenek moyangnya Pak Hasan, yang disimpan di sebuah gua, yang terletak di sebuah pulau terpencil yang berada di tengah danau. Untuk menuju pulau tersebut, nenek moyang mereka membuatkan sebuah peta di mana harta karun itu berada. Dan peta harta karun tersebut bisa dibuka di hari dan tahun yang sudah nenek moyang mereka tentukan. Apabila mereka coba-coba membuka peta itu, dan mengambil harta karun tersebut sebelum waktunya, maka petaka akan datang menghampiri seluruh keluarga mereka. Sementara itu di rumahnya si Doni, terlihat mereka bertiga lagi bersiap untuk pergi. Nampak dari ketiganya begitu semangat dan antusias, karena ternyata, kertas gulungan yang mereka curi adalah peta harta karun. Dan hari ini mereka akan memulai ekspedisi pencarian harta karun tersebut. Dengan berbekal uang penjualan barang antik hasil curian tadi malam, mereka bertiga akhirnya berangkat menggunakan mobil pribadi yang mereka sewa. Di perjalanan, si Jimmy yang mengemudi terlihat senyum-senyum sendiri. Hal itu pun diperhatikan oleh kedua temannya. Si Bimo pun bertanya, "Kenapa lu senyum-senyum sendiri, Jim?" Gua lagi ngebayangin aja, Bim. Seandainya gua dapet tuh harta karun, gua akan beli rumah, beli mobil, gua lamar tuh si Mila. Terus gua kawin deh. Kemudian punya anak dan hidup bahagia sampai kakek nenek. Lu sendiri gimana, Bim? Seandainya dapet tuh harta karun, rencana lu apa ke depan? sahut si Jimmy kepada si Bimo. Kalau gua sih, gua gunain tuh uang buat nyalonin kepala daerah. Seandainya gua menang, akan gua berantas tuh percaloan, biar hak-hak orang miskin seperti kita punya kesempatan buat kerja, karena lu tahu sendiri kan, untuk kerja aja sekarang harus bayar. Jawab si Bimo dengan penuh ambisi. Kalau lu, rencananya apa, Don? Seandainya lu dapet tuh harta karun. Tanya si Jimmy kepada si Doni. Si Doni tidak langsung merespon. Dengan suara yang dalam, si Doni pun menjawab, "Gua bakalan jadi kartel narkoba. Dengan uang itu, gua akan memperluas jaringan ke seluruh negeri." Mendengar jawaban dari si Doni, kedua temannya hanya menggelengkan kepala mereka. Karena bagi mereka berdua, melakukan kejahatan seperti pembegalan dan pencurian, semata-mata hanya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika mereka sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan layak, mereka akan berhenti total tidak melakukan kejahatan itu lagi. Tapi lain bagi si Doni, melakukan perbuatan kejahatan, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi sudah menjadi prinsip hidupnya.
Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang bernama Desa Cibangkong. Desa ini merupakan titik awal perjalanan mereka menuju lokasi peta harta karun itu berada. Lokasi tersebut berada di sebuah pulau terpencil, dan untuk menuju ke sana, mereka harus menyeberangi sebuah danau. Kedatangan mereka sempat dipertanyakan oleh warga, karena warga khawatir kedatangan mereka mempunyai niat yang buruk. Warga pun berdatangan dan melapor kepada kepala dusun. Akhirnya kepala dusun datang dan mempertanyakan tujuan mereka berkunjung ke desanya. Si Doni dan si Jimmy mulai panik dan kebingungan, karena situasinya yang di luar dugaan. Hanya si Bimo yang tetap bersikap tenang. Si Bimo pun segera memutar otak, dan membuat alasan yang bisa diterima oleh kepala dusun dan warga yang hadir. Si Bimo mulai bersilat lidah. Dengan kepandaiannya dalam berargumen, akhirnya kepala dusun dan warga yang hadir menerima kedatangan mereka, dengan tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Itulah tujuan kami datang ke sini, Pak. Semoga Bapak tidak keberatan dengan keberadaan kami di sini. Si Bimo mengakhiri pembicaraan, kemudian kepala desa menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Sementara si Doni dan si Jimmy merasa takjub kepada si Bimo, sampai keduanya menggelengkan kepala. Oh, itu ya tujuan adik-adik mahasiswa ini datang ke desa kami. Baiklah, kalau begitu kalian nanti bisa beristirahat di rumahku. Kebetulan ada kamar yang kosong. Kalian bisa tinggal di sana sampai tugas kalian bertiga beres. Baiklah, Pak. Terima kasih sebelumnya telah menerima kami di sini. Mereka bertiga pun diantar oleh kepala dusun menuju ke rumahnya untuk beristirahat. Sementara itu, di rumahnya Pak Hasan, sedang ada pertemuan keluarga besar untuk membahas peta harta karun yang hilang. Mereka terlihat sedang menunggu seorang tamu penting. Suasana terdengar riuh dan keributan kecil sering terjadi di antara mereka. Mereka mencurigai satu sama lain, terutama Pak Hasan yang tampak tertekan karena menjadi sasaran kemarahan mereka. Umpatan tuduhan serta cacian mereka lontarkan, tetapi Pak Hasan hanya bisa terdiam, berharap tamu penting itu segera datang. Tok, 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 suara pintu berbunyi. Seketika suasana berangsur hening, kemudian anaknya Pak Hasan membukakan pintu. Akhirnya tamu yang ditunggu pun tiba, sesosok lelaki tua berjanggut putih yang nampak sangat berharisma, sambil membawa tongkat, berjalan masuk dan semua orang berdiri menyambut kedatangannya. Kemudian Pak Hasan menyapa dan mempersilahkan lelaki tua itu untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Lelaki tua itu bernama Ki Sukma. Ki Sukma adalah ahli spiritual keluarga mereka, yang merupakan anak dari guru spiritual nenek moyangnya Pak Hasan, yang tugasnya adalah untuk menjaga dan mengurus masalah harta karun yang disimpan di Pulau Orai. Ayah dari Ki Sukma ini mempunyai jasa yang besar kepada nenek moyang keluarga Pak Hasan. Karena dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan nenek moyangnya Pak Hasan di pulau tersebut. Pak Hasan, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Kenapa sampai peta harta karun itu bisa hilang? Ki Sukma bertanya kepada Pak Hasan, yang kemudian Pak Hasan menjelaskan kronologi hilangnya harta karun itu secara detail tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan. Ki Sukma nampak serius mendengar penjelasan dari Pak Hasan. Setelah Pak Hasan beres menjelaskan kejadiannya, Ki Sukma kemudian menutup matanya. Mulutnya bergerak seperti membaca mantra. Suasana seketika sangat hening, tidak ada suara sedikit pun, dan itu berjalan cukup lama. Akhirnya Ki Sukma membuka matanya, kemudian tatapannya menyapu ke seluruh keluarga yang hadir, yang kemudian Ki Sukma membuka mulutnya dan berkata, Kalian jangan mencurigai satu sama lain, karena ini murni pencurian. Adapun pencuri itu menemukan peta harta karun, karena tidak disengaja. Dan kalian semua jangan khawatir, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan harta karun itu. Ki Sukma pun beranjak dari tempat duduknya dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba Pak Hasan berkata, Maaf Ki, mohon izin, soal peta harta karun itu bagaimana? Kita tidak tahu lokasinya kalau tidak ada peta harta karun itu. Kalian tenang saja, saya sudah tahu lokasinya, namun sekarang bukan waktunya. Tunggu 2 tahun lagi. Ki Sukma secara singkat menjawab dan segera pergi dari rumah itu, yang kemudian diantar oleh Pak Hasan sampai ke depan rumah. Keesokan paginya, terlihat kepala dusun beserta pembantunya,
yaitu Pak Bagja sedang memberikan arahan kepada mereka bertiga. Banyak hal yang diutarakan oleh kepala dusun kepada mereka yang nampak serius mendengarnya. Terutama satu hal yang menjadi perhatian mereka bertiga, yaitu tentang adanya sebuah tragedi di masa lalu. Diceritakan bahwa dulu pernah ada rombongan berjumlah 10 orang mendatangi pulau tersebut, dan dari 10 orang itu, yang kembali dengan selamat cuma 1 orang. Sementara yang 9 lainnya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Dan sampai sekarang, kejadian itu masih menjadi misteri. Dari cerita kejadian tersebut, akhirnya tidak ada warga yang berani mendatangi pulau itu. Itulah desas-desus cerita yang Bapak pernah dengar. Benar dan tidaknya itu masih simpang siur, karena kejadiannya sudah sangat lama sebelum adanya permukiman di sini. Tapi lebih baik kalian berhati-hati aja nanti di sana. Mendengar penjelasan Pak Hasto, si Bimo berpikir dan mulai berkesimpulan bahwa ini ada kolerasinya dengan peta harta karun yang mereka bawa. Ya udah, Pak Bagja tolong antar mereka ke bibir danau. Pak Kepala Dusun mengakhiri pembicaraan, dan Pak Bagja mengantarkan mereka bertiga menuju bibir danau. Kemudian menyerahkan sebuah perahu sebagai alat transportasi mereka ke pulau tersebut. Akhirnya, ekspedisi mencari harta karun pun dimulai. Kejadian misteri apa yang akan mereka alami di pulau tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, bisa Anda saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.